28 days, 6 hours, 42 minutes, 12 seconds. That is when the world will end. Film diawali dengan menampilkan tokoh utama bernama Donald Darko atau biasa dipanggil Donnie Darko yang saat itu sedang tertidur di tengah jalan. Maklum saja, Donnie Darko punya kebiasaan tidur sambil berjalan. Tapi sebenarnya nggak jalan juga sih. Buktinya Donnie Darko langsung naik sepeda pas bangun. Donnie makan malam bersama keluarganya. Ada adik perempuannya yang bernama Samantha, kakak perempuannya bernama Elizabeth, dan tentu saja ibu dan bapaknya bernama Rose dan Eddie. Saat itu terjadi pertengkaran antara Donnie, Elizabeth, dan ibunya gara-gara ngebahas coli di depan adiknya yang masih kecil. Sebelum tidur, Donnie meminum obat. Ternyata Donnie mengidap gangguan mental dan harus rutin minum obat untuk menjaga kestabilan mentalnya. Mungkin gangguan mental itu menjadi salah satu penyebab kenapa Donnie suka tidur sambil berjalan. Saat Donnie sedang tidur, terdengar suara misterius yang menyuruhnya untuk bangun. Wake up. Donnie lalu berjalan keluar rumah tanpa sepengetahuan keluarganya yang sedang terlelap. Di luar rumah sudah ada seseorang yang mengenakan kostum kelinci. Orang ini memberitahu Donnie bahwa dunia bakal kiamat dalam waktu 28 hari, 6 jam, 42 menit, dan 12 detik. 28 days, 6 hours, 42 minutes, 12 seconds. That is when the world will end. Elizabeth yang baru pulang kencan merasa kaget karena mendengar suara benda jatuh di atap rumahnya. Ayah dan ibunya juga terbangun karena suara tersebut. Pagi harinya, Donnie dibangunkan oleh teman ayahnya. Rupanya, dia berjalan sampai ke lapangan golf. Donnie pun bergegas pulang. Saat itu, Donnie melihat tetangga dan polisi sedang berkumpul di sekitar rumahnya. Rupanya, rumah Donnie tertimpa mesin jet pesawat semalam. Beruntung si Donnie lagi ngigau dan berjalan keluar rumah. Kalau enggak, dia bakal tertimpa mesin jet pesawat yang jatuh persis di atap kamarnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah, keluarga si Donnie diungsiin ke hotel selama rumahnya dalam perbaikan. Coba kalau terjadi di Wakanda, pasti lagi nangis bombay karena petugasnya saling lempar tanggung jawab. Scene berpindah ke sekolah. Saat Donnie Darko sedang belajar bahasa Inggris, datang seorang murid perempuan yang baru pindah sekolah. Namanya Gretchen Rose. Bu guru mempersilahkan Gretchen untuk memilih tempat duduk di samping pria yang menurutnya paling tampan. Setelah melihat-lihat, Gretchen tertarik untuk duduk di samping Donnie Darko. Bu guru pun mempersilahkannya untuk menempati tempat yang ditempati oleh seorang murid perempuan. Sepulang sekolah, Donnie Darko dijemput bapaknya. Agenda berikutnya adalah konsultasi dengan dokter yang menangani gangguan mentalnya. Saat Donnie lagi asyik ngobrol sama bapaknya, mereka hampir saja menabrak nenek-nenek yang berdiri di tengah jalan. Nenek ini biasa dipanggil dengan nenek kematian. Si nenek kerjaannya cuma ngecekin kotak surat setiap hari. Sebelum masuk ke rumah, si nenek sempat membisikkan sesuatu ke telinga Donnie. Singkat cerita, Donnie sampai di tempat praktek Dr. Thurman. Dia bercerita tentang teman imajinasinya yang bernama Frank. Donnie juga bilang kalau Frank ngasih kabar tentang kiamat. Tapi Donnie nggak percaya dengan ramalan si Frank. 2 hari kemudian, Frank mulai menyuruh Donnie buat ngelakuin kejahatan. Malam itu, Donnie datang ke sekolahnya sambil membawa kapak. Dia berencana menghancurkan pipa saluran air atas perintah si Frank. Paginya, seperti biasa, Donnie sedang menunggu bus jemputan sekolah bersama adik dan teman-temannya. Tapi, bis sekolah yang ditunggu nggak juga muncul. Kemudian, 2 orang murid datang dan ngasih kabar kalau sekolah libur karena kebanjiran. Pihak sekolah sampai memanggil petugas buat menyelidiki kenapa pipa saluran air bisa rusak.
Dan ternyata nggak cuma pipa saja yang dirusak oleh si Donnie. Dia juga ngerusak patung yang menjadi maskot sekolahnya. Tapaknya sengaja ditinggalkan di kepala patung. Di lantainya terdapat tulisan menggunakan peacock hitam yang berbunyi "They made me do it", yang artinya kurang lebih, gue cuma disuruh. Saat berjalan pulang, Donnie ngelihat Gretchen lagi digangguin sama dua anak bandel teman sekelasnya. Donnie ngasih kabar kalau sekolah libur. Akhirnya, Gretchen minta Donnie nemenin dia buat pulang bareng supaya nggak digangguin lagi sama dua bocah tengil itu. Mereka pun jalan bareng menuju rumah si Gretchen. Di sela-sela obrolan, Donnie nembak Gretchen buat jadi ceweknya. Tapi si Gretchen masih jual mahal. Sen kembali ke ruang praktek Dr. Thurman. Hari itu, Dr. Thurman melakukan hipnoterapi untuk Donnie. Saat sesi wawancara berlangsung, si Donnie cerita tentang hasratnya untuk enak-enak di sekolah. Dia langsung buka resleting celana dan mulai merogoh burungnya. Dr. Thurman segera menepuk tangannya untuk mengembalikan kesadaran si Donnie. Weh, bahaya juga ya kelakuan orang yang dihipnotis. Ngomong-ngomong, kalian percaya nggak sih sama hipnotis? Saat Donnie berdiskusi tentang time travel dengan guru sainsnya, Donnie dikasih buku tentang time travel yang ditulis oleh Roberta Sparrow alias si nenek kematian. Ngomong-ngomong, guru sainsnya mirip banget ya sama Mike Lewis, mantan suaminya Tamara Blazensky. Ayo balik lagi ke cerita, fokus. Donnie kemudian membahas buku itu bersama keluarganya, tapi keluarganya terkesan meremehkan si nenek. Keesokan harinya, Donnie juga bercerita tentang time travel ke Dr. Thurman. Donnie juga bercerita kalau Frank yang memberitahunya tentang time travel. Malamnya, Donnie sedang nonton TV bersama ayah dan teman-temannya. Tiba-tiba, Donnie bisa melihat semacam cairan yang keluar dari tubuh ayahnya. Cairan itu menuntun ayahnya melakukan sesuatu. Cairan yang sama juga muncul dari dadanya dan menuntun Donnie ke kamar orang tuanya. Saat itu, Donnie diarahkan ke lemari pakaian. Ketika dia membuka lemari tersebut, dia menemukan sebuah pistol yang disimpan dalam sebuah kotak. Scene pun berganti. Donnie pulang bareng Gretchen sambil berjalan kaki. Mereka melewati hutan dan pepohonan. Saat itu, Donnie bilang ke Gretchen kalau mereka sudah jalan bareng selama 2 minggu, tapi belum pernah cipokan. Sayangnya, Gretchen menolak cipokan karena ada orang yang lagi ngeliatin mereka di situ. Sementara itu, orang tua Donnie bertemu dengan Dr. Thurman untuk membicarakan perkembangan terapi yang dijalani oleh Donnie. Sayangnya, kondisi Donnie semakin memburuk. Dr. Thurman bilang kalau Donnie mengidap gejala skizofrenia karena dia sering bercerita tentang teman khayalannya yang bernama Frank. Orang tua Donnie terkejut karena Donnie nggak pernah cerita tentang si Frank. Has he ever told you about his friend Frank? Di rumah, Donnie sedang berinteraksi dengan Frank melalui cermin. Donnie memegang pisau sambil menusukkannya ke mata Frank. Orang tua Donnie menanyakan langkah apa yang harus mereka ambil. Dr. Thurman menjelaskan bahwa dia akan menambah dosis obat yang dikonsumsi oleh Donnie. Begitupun dengan intensitas hipnoterapinya. Suatu hari, Donnie nemuin dompet motivator yang suka ngisi acara di sekolahnya. Donnie nggak suka sama si motivator ini. Bahkan, dia pernah ngedebat si motivator saat dia sedang ngisi acara di sekolahnya. Donnie dan Gretchen berkunjung ke rumah nenek kematian hari itu. Dia mau nanya-nanya tentang buku time travel yang ditulisnya. Sayangnya, si nenek kematian nggak kunjung keluar. Saat itu, Donnie ngecek ke kotak surat yang biasa dilihat oleh si nenek. Frank tiba-tiba menyuruh Donnie buat mengirimi si nenek surat. Ketika Donnie sedang ngecek kotak surat, si nenek tiba-tiba muncul di balkon. Tapi dia langsung masuk lagi. Malamnya, Donnie kencan bareng Gretchen. Mereka pergi ke bioskop buat nonton film. Tapi anehnya, penontonnya cuma mereka berdua. Dan parahnya lagi, si Donnie nonton sendirian karena Gretchen malah tidur saat film diputar. Ketika si Donnie nengok, Frank tiba-tiba ada di samping Gretchen. Donnie ngejek si Frank yang pakai kostum kelinci.
Tapi si Frank justru ngecengin balik dengan bilang, "Lah, terus kenapa lu pakai kostum manusia?" Mendengar jawaban itu, Donnie langsung nyuruh si Frank buat membuka kostumnya. Saat dibuka, mata kanannya si Frank terluka. Donnie saat itu menanyakan kenapa matanya bisa sampai terluka seperti itu. Tapi si Frank gak ngasih tahu penyebabnya. Frank lalu nyuruh Donnie buat bakar rumah motivator yang dibencinya karena dia sudah tahu alamatnya saat nemuin dompet. Sesampainya di rumah si motivator, Donnie langsung nyiramin bensin ke rumahnya. Kalau dipikir-pikir, sakti juga ya si Donnie bisa masuk ke rumah orang lain meski nggak punya kuncinya. Dia pun langsung ngebakar rumah si motivator. Di saat yang bersamaan, adiknya si Donnie lagi ikut pencarian bakat di sekolahnya. Semua anggota keluarganya nonton pertunjukan itu kecuali si Donnie. Donnie langsung balik ke bioskop setelah membakar rumah si motivator. Dan saat itu, Gretchen masih belum juga bangun. Donnie yang gelisah langsung nyomot popcorn yang dipegang si Gretchen. Baru deh dia bangun. Paginya, kasus kebakaran rumah si motivator masuk ke dalam berita. Penyebab kebakaran masih belum terungkap, tapi dari kebakaran itu justru membuka aib si motivator yang ternyata punya skandal dalam hal pornografi anak di bawah umur. Dan dia pun langsung ditangkap polisi. Guru pembimbing dance adiknya si Donnie datang ke rumah buat minta tolong emaknya si Donnie buat ngedampingin anak-anak ke Los Angeles. Karena tim adiknya si Donnie terpilih buat ikut audisi pencarian bakat tahap lanjutan. Guru pembimbingnya nggak bisa mendampingi mereka karena harus ke persidangan suaminya yang baru saja ditangkap polisi. Ya, guru ini adalah istri dari si motivator. Malamnya, Donnie mutusin buat ngirim surat ke si nenek kematian. Hari yang ditunggu oleh adiknya Donnie akhirnya tiba. Dia dan ibunya bakal berangkat ke Los Angeles buat ikut audisi lanjutan. Ibunya berpesan agar Donnie tetap ngasih kabar kalau ada apa-apa. Hari itu Donnie mendatangi sekolah di hari libur. Ketika masuk ruang kelas, Donnie bertemu sama guru bahasa Inggrisnya yang ternyata sudah dipecat dari sekolahnya. Donnie sejujurnya agak kecewa karena menurutnya, guru bahasa Inggrisnya ini punya kualitas. Lalu Donnie bertanya tentang tulisan yang ada di papan tulis. Tapi gurunya nggak terlalu ngejelasin secara detail. Gurunya cuma bilang kalau itu frasa yang bagus dalam dunia sastra sambil beranjak pergi meninggalkan kelas. Scene berpindah ke ruang terapi Dr. Thurman. Seperti biasa, Donnie sedang menjalani hipnoterapi buat menyembuhkan gangguan mentalnya. Saat itu, Donnie cerita kalau dunia bakal kiamat sebentar lagi dan bakalan terjadi pembunuhan. Dr. Thurman bertanya, siapa yang bakal dibunuh? Tapi si Donnie tiba-tiba ketakutan dan bilang kalau Frank ngedatangin dia ke ruang terapi. Dr. Thurman ngasih nasihat supaya si Donnie nggak percaya omongan si Frank. Dan jangan lagi ngerasa takut. Dr. Thurman lalu menepuk tangan buat mengembalikan kesadaran si Donnie. Dr. Thurman juga bilang kalau si Donnie boleh berhenti minum obatnya. Satu hari jelang kiamat, kakaknya Donnie bilang kalau dirinya diterima di Harvard. Donnie lalu minta diadain perayaan kecil-kecilan mumpung orang tuanya lagi nggak ada di rumah. Malamnya, mereka ngadain pesta di rumahnya sekalian ngerayain Halloween. Saat pesta berlangsung, Dr. Thurman tiba-tiba menelpon tapi nggak ada yang ngangkat. Dr. Thurman lalu meninggalkan pesan agar orang tuanya Donnie segera menelpon balik karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Gretchen tiba-tiba datang ke rumah Donnie. Dia bilang kalau ibunya menghilang dan dia harus mengungsi ke tempat yang aman. Mereka pun melakukan olahraga malam. Aneh ya, emaknya lagi hilang, malah sempat-sempatnya dia enak-enak bareng si Donnie. Ibunya Donnie juga nelpon ke rumah buat ngabarin kalau mereka bakal pulang besok pagi. Tapi karena si Donnie lagi enak-enak, teleponnya dicuekin aja. Selesai enak-enak, mereka kembali ke ruang pesta. Donnie kembali melihat air yang nuntun orang-orang buat melakukan sesuatu. Donnie saat itu diarahkan buat ngelihat kulkas. Di situ ada tulisan kalau Frank tadi ada di sini dan sedang keluar buat mencari bir. Tiba-tiba Donnie langsung ngajak Gretchen dan dua temannya untuk ke rumah si nenek kematian. Singkat cerita, mereka tiba di sana.
Sayangnya, nggak ada siapa-siapa. Saat Donnie masuk ke gudang, dia teringat dengan tulisan yang ada di papan tulis, yaitu cellar door. Donnie mulai merasa bahwa ada petunjuk di sini. Tiba-tiba dua temannya yang tadinya bersembunyi keluar dan menyeret mereka berdua. Gretchen dibanting sampai tergeletak di tanah. Sementara itu, si Donnie masih diserang sama temannya yang satu lagi. Dari kejauhan, sebuah mobil tiba-tiba berjalan ke arah rumah nenek kematian. Dua orang teman Donnie kabur bersama orang yang ngebanting si Gretchen karena mereka pikir mobil itu adalah mobil polisi. Mobil semakin dekat dan tiba-tiba banting setir karena nenek kematian berdiri di tengah jalan. Akhirnya, Gretchen kelindes mobil dan tewas seketika. Pengemudi mobil langsung keluar. Rupanya dia itu adalah si Frank yang merupakan pacar kakaknya si Donnie. Secara kebetulan, Frank pakai kostum kelinci yang sama kayak teman khayalannya si Donnie. Saat itu Frank nanya, "Apa si Gretchen mati?" Donnie nggak ngejawab, tapi dia langsung ngeluarin pistol dan nembak si Frank sampai mati. Si Frank tertembak persis di mata kanannya. Dari sini terungkap kalau Frank yang ngomong sama Donnie di bioskop itu semacam penglihatan si Donnie tentang masa depan. Teman si Frank langsung kabur begitu melihat temannya mati. Nenek kematian mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinga si Donnie. Dia bilang badai hampir tiba dan Donnie diminta segera pergi. Paginya, Donnie menggendong Gretchen ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Donnie langsung ngebawa mayat Gretchen pakai mobil kakaknya. Singkat cerita, Donnie sampai di sebuah bukit. Di sana, dia bisa melihat badai yang diceritakan oleh nenek kematian. Donnie memandangi badai sambil tersenyum. Sementara itu, pesawat yang ditumpangi oleh ibu dan adiknya terkena badai. Mesin jetnya terlepas dan masuk ke portal yang ada di tengah badai. Donnie kembali masuk ke dalam mobil. Dia memandangi wajah Gretchen sambil tersenyum. Waktu tiba-tiba berjalan mundur. Di bagian ini, diceritakan tentang isi surat yang ditulis oleh si Donnie buat nenek kematian. Donnie bilang kalau dia sudah membaca buku yang ditulis oleh nenek kematian sampai tuntas. Dia punya banyak sekali pertanyaan, tapi dia takut untuk mengutarakannya. Karena dia khawatir buku yang ditulisnya itu bukanlah sebuah fiksi, melainkan kenyataan. Donnie cuma bisa berharap kalau jawabannya datang setelah dia bangun dari tidur. Dan pasti bakal banyak hal yang dapat diketahuinya. Scene pun kembali ke malam saat Donnie lagi baca buku sebelum mesin jet jatuh ke kamarnya. Tapi malam itu si Donnie nggak dipanggil oleh Frank yang membuatnya tewas tertimpa mesin jet. Semua orang yang muncul di film menyadari kesalahan-kesalahan mereka, seolah-olah mereka sudah mengalami masa depan dan segera melakukan pertaubatan sebelum semuanya benar-benar terjadi. Keluarga Donnie terlihat sedang menangisi kematian si Donnie. Gretchen yang lewat rumahnya bertanya kepada seorang bocah. Bocah itu bilang kalau ada tetangganya yang mati tertimpa mesin jet pesawat. Bocah itu lalu nanya ke Gretchen, apa dia mengenal keluarga tersebut? Gretchen menjawab, enggak, dan film pun berakhir. Gimana menurut teman-teman? Ending ceritanya bikin kepala pusing ya? Banyak banget kejadian yang dialami oleh Donnie Darko, tapi ujungnya semua itu seolah seperti mimpi doang. Ya, memang sih banyak banget kejadian di dunia ini yang seolah cuma mimpi. Semoga film ini menginspirasi kita untuk tetap menjadi orang baik, supaya kalau kita mati, kita bakal dikenang sebagai orang baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye-bye.